Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivik Adawiyah dengan NIM C0D018027, kelas perpajakan F. Saya akan memenuhi tugas dari dosen saya dengan mata kuliah akuntansi perpajakan. Baiklah, langsung saja ke materinya, yaitu konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Di sini ada akuntansi pajak atas perolehan aset tetap. Yang pertama, perolehan aset tetap secara gabungan. Yang kedua, perolehan aset tetap secara angsuran. Yang ketiga, perolehan aset tetap secara pertukaran. Yang keempat, perolehan aset tetap dengan cara membangun sendiri. Kemudian yang kelima, perolehan secara hibah, bantuan, dan sumbangan. Kemudian ada penyusutan aktiva tetap atau aset tetap. Dalam pengaturan penyusutan, persyaratan aset yang dapat disusutkan menurut ketentuan perpajakan meliputi yang pertama, harta yang dapat disusutkan adalah harta berwujud. Kemudian, yang kedua, harta tersebut mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Kemudian, yang ketiga, harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kemudian terdapat pula aset tetap yang menurut akuntansi dapat disusutkan, tetapi menurut akuntansi pajak tidak dapat disusutkan, yaitu aset tetap perusahaan berupa kendaraan yang dikuasai dan dibawa pulang pegawai, termasuk juga yang ada di daerah terpencil. Kemudian, aset tetap perusahaan berupa rumah yang terletak bukan di daerah terpencil, yang ditempati pegawai yang tidak diberi tunjangan oleh perusahaan. Kemudian, revaluasi aktiva tetap. Alasan BP melakukan revaluasi yang pertama, untuk meningkatkan nilai perusahaan sehingga memudahkan perusahaan dalam proses pencarian dana, baik melalui pinjaman bank maupun pinjaman saham. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan biaya penyusutan aktiva tetap di masa datang, sehingga deductible expense di masa datang semakin besar dan beban pajak semakin kecil. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan keakuratan perhitungan penghasilan maupun biaya, sehingga mencerminkan kemampuan perusahaan yang sebenarnya dalam menghasilkan laba. Kemudian yang keempat, agar neraca perusahaan menunjukkan posisi kekayaan perusahaan yang sebenarnya. Sekian materi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.